Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi kita ke kajian kitab Fathul Qorib, fikih dasarnya Pondok Pesantren Salaf, tentang riba atau nanti tentang transaksi. Kalau kemarin tentang ubudiyah itu ritual ibadah yang cara ibadah seorang hamba pada Tuhannya. Kalau sekarang transaksi dengan sesama, antara lain ya jual beli, riba, pesen, ya, memesan barang dan yang lain sebagainya itu. Ini masuk ke pembahasan tentang transaksi barter, jual beli dan yang lain sebagainya. Jadi saya lanjutkan yang kemarin tentang ribanya, tapi saya ulangi yang sebelumnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wayasihu lansah apa bai'u kullu tahirin, adol saben-saben perkara kang suci, muntafiin kang kena den alam manfaat apa bihi kullu tahir, mamlukin kang den miliki. Wa sarahalan mertelake sapa al-musannifu ke musannaf bimafhumi hadhil asya'a, kelawan perkara kang den faham saking ikilah pira-pira perkara suwiji-wiji fi qaulihi ing dalam dheweke musannaf. Jadi sah menjual segala hal yang suci, yang ada manfaatnya dan dimiliki secara penuh. Itu kita boleh menjualnya. Baju itu sesuatu yang suci, dimiliki secara penuh, maksudnya bukan bajunya orang lain, dan juga ada manfaatnya untuk menutupi aurat. Baju, kopiah, handphone, smartphone, buku dan yang lain sebagainya, itu hal-hal yang suci, ada manfaatnya, terus dimiliki secara penuh, itu boleh dijual menurut pandangan fikih Fathul Qorib. Walayasihu lan ora sah apa bai'u ainin adol suwiji-wiji kahanan najisatin kang najis. Walaupun najisatin lan ora barang kang kena najis, ka khomren kaya dene khomer, waduhnin lan lengo, mutanajisin kang kena najis. Wa nahwilan sepadane khomrin ila akhirihi mimma saking perkara layum kinu kang ora mungkin apa tadhiruhu nyucikake ma. Nah, selanjutnya adalah tidak sah menjual sesuatu yang najis atau yang terkena najis. Itu tidak sah, alias nanti transaksinya batal. Kalau transaksinya batal itu status kepemilikan uangnya itu tetap milik pembeli, bukan penjual. Nah, itu gitu. Semisal kita mau menjual kotoran, itu tidak sah. Kotoran sak-sak saya jual 100.000, lah itu tidak sah. Alias nanti 100.000 itu status kepemilikannya tetap milik si pembeli yang awal, dan tidak boleh menjual hal yang najis seperti itu, tidak boleh. Dan nanti tentang pupuk tanah itu biasanya terkena najis itu gimana lah, itu nanti. Nah, wala bai'u, dan tidak boleh menjual sesuatu yang najis dan sesuatu yang terkena najis. Seperti halnya menjual minyak yang sudah ada najisnya, minyak tercampur kotoran, atau minyaknya itu ditelai cecak misalnya, itu najis, itu tidak boleh. Menjual minuman keras, itu kan minuman keras najis, itu tidak sah. Jual beli dengan hal yang seperti itu, ataupun wadahnya, wadah yang terkena minuman keras itu tidak boleh. Itu menurut Fathul Qorib, fikihnya di Fathul Qorib. Wala bai'u malan ora sah adol perkara la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma, ka akrobin kaya dene kala jengking, wa namlin lan semut, wa sabin lan adol satu galak layang fa'u kang ora ana manfaat iku maujud. Dan tidak sah menjual segala hal yang tidak ada manfaatnya, seperti kalajengking, semut, ya, ataupun hewan buas yang tidak ada manfaatnya, itu nanti tidak sah. Alias transaksi seperti itu menurut pandangan Islam itu tidak sah. Kepemilikannya itu tetap milik aslinya, tidak bisa transfer kepemilikan. Kalau kepemilikannya itu sah, seperti saya menjual HP, Anda membeli HP ini 100.000.
Nah, ketika sudah saling tukar barang itu nanti kepemilikannya penuh milik pribadi masing-masing yang sudah ditukarkan. Semisal saya sudah menjual HP ini pada sampean, nah saya tidak berhak untuk mencampur tidak ada urusan lagi dengan HP yang sudah saya jual karena kepemilikannya itu sudah ditukar dengan uang. Tapi kalau transaksinya tidak sah, itu nanti kepemilikan aslinya tetap milik si awal, pembeli. Saya menjual kotoran satu cibuk ini, semisal kayak kotoran kotoran sapi, mungkin ada sesuatu yang membuat kotoran itu mahal, terus dibuat transaksi jual beli yang seperti itu kan tidak sah. Tidak sah alias uangnya itu ketika digunakan si pembeli ya tidak, sebenarnya bukan hak si penjual, karena penjualnya dalam transaksinya itu transaksi yang batal alias tidak sah. Tapi kalau transaksinya sah itu nanti ya kepemilikannya itu sudah bertukar. Saya memiliki uangnya, sampean memiliki barangnya, lah itu sah. Si pembeli nanti tidak berhak atas uangnya karena sudah dijual karena sudah ditukar dengan barang gitu. Di poin dari jual beli yang di sini meneruskan yang kemarin, yang pertama tadi adalah tidak sah menjual atau transaksinya legal dan juga sah menjual segala hal yang suci, ada manfaatnya serta dimiliki secara penuh. Nah, ketika saya punya baju, ini baju saya dan juga adik saya semisal, ini kepemilikannya tidak penuh, saya cuma memiliki 50% karena dulu belinya patungan sama adik semisal 25.000, adik saya juga 25.000, akhirnya bisa membeli barang baju ini semisal. Nah, kepemilikan yang separuh-separuh ini ketika saya menjualnya itu tidak boleh karena kepemilikannya itu tidak penuh milik saya sendiri. Ketika kepemilikannya penuh milik saya sendiri baru boleh saya jual gitu. Yang pertama suci, ada manfaatnya, terus kepemilikan penuh. Selanjutnya adalah tidak sah tadi adalah menjual segala hal yang najis dan tempat atau sesuatu yang terkena najis. Sampai kok menjual sajadah tersebut terkena air kencing semisal, itu tidak sah sebenarnya. Jadi harus dicuci dulu sampai suci, nanti baru dijual, itu baru boleh. Kalau ada najisnya itu tidak boleh. Yang terakhir tadi adalah tidak boleh menjual hal yang tidak ada manfaatnya, seperti menjual semut. Ngapain kok semut dijual? Kecuali kalau ada manfaatnya, semut untuk menghilangkan tikus misal, itu mungkin ada, nanti bisa. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, cuma iseng-iseng saja, saya menjual abab, itu saya jual 50.000. Nah, itu kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Ki ababku tak dol tampanan misal, piro 50.000, itu tidak boleh, tidak sah maksudnya. Nah, kecuali kayak oksigen itu ada kayak di rumah sakit, itu kan ada manfaatnya untuk kesembuhan pasien semisal. Nah, itu bisa boleh meskipun sama-sama unsur udaranya, tapi yang satu ada manfaatnya, yang satu enggak ada manfaatnya, itu nanti beda lagi tentang sah dan tidak sah menurut Fathul Qoribnya. Mungkin dari jual beli ini ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya? Enggak ada atau nanti ya. Nanti dulu silahkan siapkan pertanyaan kalau ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa, alhamdulillah lebih enak. Saya lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya adalah tentang riba menurut sudut pandang fikih Fathul Qoribnya. Karena nanti riba itu lebih panjang penjelasannya. Di kitab yang Fathul Mu'in yang lebih besar dan yang lain sebagainya itu lebih mendetail. Kalau ini dasarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji fi riba ing dalem mertelaake riba. Riba sebenarnya itu kalau menurut Fathul Qorib dasarnya itu gimana?
Bi alfin kelawan alif maksuratin kang den waca cendhek lughatan ing dalam cara bahasa iku aziyadatu tambahan. Definisi simpelnya riba itu adalah tambahan atau turan sisa. Nah, tambahan. Lah, kalau definisi secara syarak wa syar'an utawi riba secara syarak, yang dimaksud riba di dalam hal ini itu adalah iku muqabalatun bandingi ijol, iku muqabalatu iwadin bandingi ijol bi akhirin kelawan ijol kang weneh majhulit tamatuli kang ora den ngerteni pepadani fi mi'yari syar'i ing dalem ukuran syarak. Halatal akdi ing dalem nalikane akad au ma'a ta'khirin utawa ing dalem sartane ngakhirake fil iwadaini ing dalem iwad loro au ahadihima utawa ing dalem salah sijine iwadaini. Nah, sebenarnya itu kalau menurut syarak di sini kalau dijelaskan itu ya agak bulat, sulit untuk menjelaskan secara penuh. Jadi saya ambil kepahaman saya saja dulu. Secara syarak itu adalah pertukaran yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syarak. Jadi kalau emas sampean tukarkan dengan emas tapi dengan lebihan, lah itu tidak, itu nanti lebihannya termasuk riba. Kayak saman mempunyai emas 1 gram, terus sampean jual pada seseorang dijual dengan harga 0,5 gram. Lah itu loh, 0,5 gramnya itu nanti masuk ke riba karena jenis yang sama dijual ditukar dengan hal yang sama tapi lebih, itu tidak boleh. Semisal emas 1 gram sekarang 1 juta, terus sampean jual emas sama emas. Nah, tapi saman Anda jualnya itu melebihi, lah itu lebihannya itu nanti masuk ke kategori riba. Karena hal yang sama itu dalam emas dan perak itu tidak boleh dijual dengan sama, dengan kecuali ukurannya sama. Au mata akhirin fil iwadaini aw ahadihima. Di emas 1 gram kok dijual dengan emas 2 gram dengan kadar yang sama, itu nanti tidak boleh. Meskipun bentuknya beda. Saya punya emas cincin, sampean jual dengan emas kalung, tapi beratnya itu berbeda. Satunya 10 gram, yang satunya 13 gram. Nah, itu nanti yang 3 gram itu masuk ke kategori riba. Itu tidak boleh. Ya tidak sah, ya tidak boleh, alias nanti transaksinya itu berdosa. Kalau seperti itu. Nah, tentang hutang nanti ada babnya sendiri. Riba kayak sampean meminjamkan, teman saman pinjam uang, saya pinjam 100.000. Tapi engkau balekno 120.000, 120.000. Maka nanti yang 20.000 itu masuk kategori riba dalam hal utang. Kali ini dalam transaksi itu termasuk riba. Kalau dalam hal hutang ya seperti itu. Karena hutang itu sebenarnya itu untuk menolong kan. Kalau sampean minta kembalian yang lebih, lah lebihnya itu masuk ke kategori riba, nggak boleh. Teman saman hutang 100.000, kok sampean mintane 110.000. Lah 10.000 itu nanti masuk ke kategori riba dan berdosa. Sama dosanya yang enggak kecil, itu besar itu. Karena kalau menghutangi itu lebih baik ya kudu sama, lek balekno 100.000 sesuk ya balekno 100.000. Aja jangan minta lebih. Karena nanti kalau minta lebih itu masuknya ke riba. Enggak boleh. Karena kita sama saja, orang yang hutang itu kan dalam keadaan menderita kan. Kok sampean tambahi penderitaannya dengan tambahan uang 10.000, 20.000 itu enggak boleh. Jadi kalau 100.000 ya kembalikan 100.000 saja. Kecuali kalau si pemberi hutang orang yang menghutang itu kasih cuma-cuma, matur suwun biyen wis tak kamu sudah sudah menolong saya, mau menghutangi 100.000 ini saya kembalikan 150.000, itu tidak apa-apa ketika si penghutang tadi yang
memberikan secara cuma-cuma. Tapi kalau kita yang memberi persyaratan di awalnya, itu yang tidak boleh itu seperti itu.